Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wasikum wa nasiya bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu, bapak-bapak, adik-adik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya punya pengalaman diminta untuk memberi pelajaran tauhid ini kepada para asatidz, para guru di sekolah SMA di Sepanjang. Ada kira-kira 70 orang Bapak Ibu guru, para ustadz dan ustadzah. Tentu saja disiplin ilmunya berbeda-beda, macam-macam. Tapi sebelum pelajaran itu saya mulai, saya tanya dulu kepada mereka yang hadir saat itu. Nah, sekarang saya tanyakan di sini pertanyaan itu. Pertanyaannya begini: hai Pak Guru, Bu Guru, antum semuanya ini pendidik, mengajarkan kebaikan dan kebenaran kepada putra-putri anak didik harapan bangsa generasi muda. Pertanyaannya adalah, apa yang sampean khawatirkan terhadap masa depan anak kita ini? Jawabannya, apa yang dikhawatirkan oleh Pak Guru? Jawabnya macam-macam. Ada yang dekadensi moral, ada yang lapangan pekerjaan, ada yang narkoba, ada yang judi, ada yang pengangguran, wis macam-macam. Nah, sekarang saya tanyakan di sini, kira-kira apa? Kalau nggak ada yang jawab, saya sendiri yang jawab. Tapi dari 70 Pak Guru itu tidak ada yang menjawab, Pak, yang saya khawatirkan, Ustadz, yang saya khawatirkan terhadap anak didik saya itu adalah syirik kepada Allah. Nggak ada yang menjawab. Padahal ini ditulis, di kitab ini sudah ditulis, al-khawfu minasyirik. Orang Islam itu harus khawatir jangan sampai terjerumus perbuatan syirik. Seberapa bahaya? Nah, ini dibahas sekilas. Zaman Covid saya mengatakan begitu kepada umat dan masyarakat. Lebih bahaya mana antara bahayanya Covid dengan bahayanya syirik kepada Allah? Kalau orang kena Covid, takdirkan Allah meninggal, ya sudah, selesai dengan itu. Kalau dia soleh, solihah masuk surga. Tapi kalau syirik itu dampaknya banyak sekali. Kalau nggak diberantas, berkembang terus. Nah, ini kasih contoh macam-macamnya ini. Para nabi, para rasul, guru, kasih saja punya kekhawatiran terhadap umatnya jangan sampai berbuat syirik. Kok kita tidak khawatir belas? Nah, di situ maksudnya. Maka yang akan dibahas dengan kita semuanya, walaupun tidak terlalu mendalam, judulnya al-khawfu minasyirik. Orang itu harus khawatir jangan sampai terjerumus dalam perbuatan syirik. Itu maksudnya yang tadi faza al-qalbi, di hatinya itu harus ada kekhawatiran minal wuqu'i fihi, orang terjerumus kepada syirik tadi, wa yakhrisul mu'min kullal khirs al-bu'di min al-syirki. Harus ada keinginan serius supaya orang itu terjauhkan daripada syirik.
Wa yata'allamu syirka bi anwa'ihi. Caranya gimana? Supaya tidak terjerumus dalam perbuatan syirik. Yata'allamu syirka bi anwa'ihi. Ya sampai pelajari ini tauhid, ini syirik. Baru orang itu ngerti. Kalau sudah ngerti, yang disisakan itu tauhidnya, yang ditinggalkan apanya? Syiriknya. Nanti ada contoh. Nah begitu. Fayata'allamu syirka bi anwa'ihi wa khatarul khata la yaqau fihi. Kalau mempelajari bahaya-bahayanya syirik, kata la yaqau fihi, lalu orang itu berhati-hati jangan sampai terjerumus di situ. Wa yata'allamu tauhid bi anwa'ihi. Ada kewajiban mempelajari tauhid dan macam-macamnya. Kata yakuma fi qalbi al-khauf min asy-syirki wa yu'adhibu sampai hatinya itu mikir terus, jangan sampai kemudian dia terjerumus dalam perbuatan syirik. Saya beri contoh yang di masyarakat aja Pak ya, tapi ini bukan mengolok-olok ya. Saya tanya dulu, apa ada orang nggak senang duit? Jawabannya ada. Jangan kalau kita tidak serius. Ada. Kumpulkan sebanyak-banyaknya boleh nggak? Boleh. Tapi kalau orang itu punya iman yang kuat, amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi, kata Nabi supaya tidak terjerumus dalam perbuatan syirik, cintai Allah dan Rasulnya. Mencintai dunia boleh, ya. Dapat fasilitas duniawi juga boleh, tapi kalau sampai nabrak cintanya kepada Allah dan Rasulullah, yang mestinya nggak boleh sama Nabi, nggak boleh sama Rasul, tapi memaksa diri dengan berbagai macam modus dan cara, itu namanya sudah berbuat apa? Syirik. Bahasa kitabnya asyirku fil mahabbah, bahasanya panjenengan syirik dalam bercinta. Ada nggak mas model begitu kira-kira? Kalau semua orang itu sudah tidak bisa dihindari kecintaannya kepada kemewahan dunia, lalu mengambil yang bukan haknya, itu pandangan tauhid juga syirik itu. Syirik dalam bercinta. Ada nggak kira-kira di masyarakat sampai kayak begitu? Ada. Banyak apa sedikit? Banyak. Kalau dijawab banyak, saya boleh tanya lagi. Pengalaman apa tidak sampean? Itu harus disuarakan begitu itu. Jadi kiranya itu hanya curi biasa, korupsi, enggak. Contoh satu ya. Ini bukan menolak, tapi itulah realitasnya di masyarakat. Contoh dua, tapi nanti masing-masing dibahas itu. Orang Islam itu jenengan dan saya itu mentaati Allah dan Rasulnya itu mutlak. Mentaati pimpinan, mentaati kiai, mentaati ustaz, mentaati ulama, mentaati umara, itu tidak mutlak mas. Apa boleh mentaati orang tua, mentaati ustaz, mentaati pak guru, itu kemudian nabrak hukum dan syariatnya Allah? Boleh nggak? Halo? Tidak boleh. Tapi karena takut, karena sungkan, kuatir dipindah, kuatir dimutasi, kuatir diturunkan dan sebagainya, maka mentaati mereka-mereka itu secara mutlak. Nabrak ketaatannya kepada siapa? Allah. Itu contoh. Namanya asyirku fi ta'ati, syirik dalam ketaatan. Ya rusaknya ya gara-gara itu tadi. Ya. Maka dalam kajian tauhid itu saya sebutkan tadi supaya orang menjauhkan diri dari kemungkinan kena perbuatan apa? Syirik. Wa yakunul mu'min ala wajli min al-ruku'i fihi wa yukaththir min ad-du'a ya bi ayyahfadahu Allahu minhu. Setiap orang yang beriman itu harus berhati-hati dari jangan sampai terjerumus dalam perbuatan syirik, lalu berdoa memohon sama Allah. Apa mohonnya? Jangan
jangan sampai dirinya dan seluruh anak cucunya terjerumus dalam perbuatan syirik. Itu pertama yang dilakukan. Contohnya Nabi siapa? Siapa yang disebut Abul Anbiya, bapaknya para nabi itu? Nabi Ibrahim. Kira-kira kekuatan imannya Nabi Ibrahim dengan kekuatan iman sampean bagus mana? Kalau saya ditanya sudah mengerti kan? Maksud saya orang sekelas Nabi Ibrahim itu siang malam berdoa sama Allah Pak. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam, ya Allah jauhkan saya dan anak cucu saya jangan sampai menyembah berhala. Dan Nabi Ibrahim itu takutnya kayak begitu. Sampai pernah berdoa begitu siang dan malam? Belum. Berarti mulai besok. Dan Nabi Ibrahim bisa lihat berdoanya Mas. Ya Allah jauhkan aku dan anak cucuku jangan sampai menyembah berhala. Apa alasannya Nabi Ibrahim? Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Allah dengan gara-gara menyembah berhala tadi banyak orang tersesat. Bukan hanya tersesat pikirannya, tersesat akidahnya, tersesat pola hidupnya, ya itu. Tersesat akidahnya jelas. Tersesat dalam cara dia mengumpulkan kenikmatan dunia, ekonomi jelas. Kenapa? Dia lebih fokus menyembah berhala daripada menyembah Allah. Itu yang dikhawatirkan Nabi Ibrahim. Jauhkan aku dan anak cucuku jangan sampai menyembah berhala. Alasannya Nabi Ibrahim, banyak orang tersesat gara-gara itu tadi. Tak kasih contoh, mudah-mudahan tidak salah, ini sudah pernah diulang. Bapak kita itu jatuh dengan tidak terhormat juga gara-gara kesukaannya kepada harta benda melebihi apa yang diperintah oleh Allah. Pertanyaannya, siapa bapak kita itu? Jatuh tidak terhormat, tidak bisa bangkit lagi, diusir sama Allah dari lingkungannya. Kita ini anaknya siapa sih? Anak cucunya siapa? Dulu bapaknya jenengan itu ditaruh di mana sama Allah? Dikasih makan apa dibiarin cari sendiri? Itu kalau ukuran orang Jawa dimakan 7 keturunan habis enggak? Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Ini kamu di sini aja ya, enggak usah kemana-mana sama istrimu. Terus fasilitas surgawi ini kamu nikmati. Itu ada kalimat ragadan, ada haitsu syi'tuma, didobeli sama Allah dengan lafal yang berbeda tapi maknanya sama. Sakarmu apa? Yang tidak boleh apa Mas? Katanya teman ini sudah biasa ngaji. Yang tidak boleh bapak atau bahadis syajaratan, jangan dekati pohon ini. Pohon apa itu? Khuldi. Yang memberi nama Khuldi itu siapa? Jangan Allah, iblis. Kata iblis, hadhihi syajaratul khuldi wa mulki la yabla. Ini adalah pohon keabadian. Kholidinnya kan abadi, kholidina, khulud. Maksudnya iblis ini kalau makan pohon ini semakin abadi di sini. Dasar iblis apa? Memberi peringatan, bahkan iblis memberi informasi yang palsu, salah. Lalu sama Allah sudah dilarang. Yang lain boleh, tapi melanggar tadi kalau diusir. Maksud saya, siapa saja yang masih sadar bahwa itu anak cucunya Adam, maka akan bisa diusir dari situasi itu kalau dia menyalahgunakan itu tadi. Maka dalam pandangan tauhid, Nabi Ibrahim ini dipakai sebagai sosok contoh orang yang sudah kapasitas sampai begitu masih berdoa memohon kepada Allah ketika siang dan malam itu supaya dirinya dan anak cucunya tidak terjerumus kepada perbuatan syirik. Bahayanya besar sekali. Banyak orang tersesat karena itu tadi.
Satu ini contoh Nabi yang satu. Contoh yang lain, ini saya bukakan di ayat Al-Quran. Nabi siapa mas? Yang putranya banyak, sudah menyebar kemana-mana, terus bapaknya itu sudah tua, sakit-sakit itu dipanggil semuanya suruh pulang. Ketika sudah pulang semuanya, bapaknya sudah sakit-sakit, kemudian bapaknya itu pesan tauhid juga itu. Nabi siapa? Am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut. Apakah Anda tidak perhatikan ketika Nabi Yaqub itu menjelang apa? Meninggal. Idh qala li banihi, ketika dia berkata kepada anak-anaknya semuanya. Ini sudah sering dibahas itu. Apa yang ditanyakan oleh Nabi Yaqub kepada anak-anaknya yang hadir di situ? Ma ta'buduna min ba'di. Nanti kalau bapak tidak ada, kamu itu menyembah apa? Nah itu kalau diurai, bukan kamu domisili di mana, kamu pekerjaannya apa, kamu nanti makan apa, prestasimu nanti gimana, kamu nanti jadi anggota parlemen apa enggak, nggak begitu. Saat itu belum ada parlemen. Tapi yang ditanyakan satu poin, apa tadi? Yang kamu sembah itu apa? Sebab kalau dalam pikirannya Nabi Yaqub, dalam tafsirnya, kalau dia masih menyembah anak cucunya itu menyembah Allah, aman. Tapi begitu banyak Tuhan yang disembah, wah itu jadi rusak semuanya. Nah begitu loh. Makanya Nabi Muhammad sendiri ngotot supaya akidah tauhid itu diluruskan, dibenarkan. Nah anak-anaknya menjawab, mereka menjawab, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahidan wa nahnu lahu muslimun. Kalau pakai bahasa sederhananya mas Surabayaan, ya tidak usah khawatir. Nanti kita semuanya itu tetap menyembah ilahmu itu. Dari ilahnya Nabi Ibrahim, Ismail, Ishaq, ya itu ilah yang satu saja, dan kami berserah kepadanya. Dari situlah sebenarnya bapak ini meninggalkan pesan tauhid kepada putra putrinya. Nabi Ibrahim dengan bahasa seperti begitu, Nabi Yaqub dengan bahasa yang berbeda itu tadi, tapi esensinya sama. Apa? Agar masyarakat dan anak cucunya yang berikutnya itu tidak berbuat apa? Kesyirik. Terakhir, bukan terakhir di pengajiannya, terakhir di pembahasan ini. Ini menarik ini Pak, yang kaitannya dengan Nabi Muhammad ini ya. Ada pertanyaan, kaifa khafa Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi min asy-syirk. Saya ulangi pertanyaannya di kitab ini. Kaifa khafa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi ceritanya Nabi itu bisa khawatir ala ummatihi terhadap umatnya min asy-syirk. Ya. Kok Nabi Muhammad itu sangat khawatir gimana? Khafa Nabi itu sangat khawatir ala ummatihi minasyirki, ya, dari perbuatan syirik. Wa bayyana li ummati syirik bi anwa'ihi, kemudian Nabi itu menjelaskan macam-macamnya syirik. Nah, satu ketika Nabi bilang begini, nanti saya tanya di tengah-tengah, ya. Nabi bilang gini, akhafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Para sahabat, sesuatu yang saya paling khawatirkan menimpa kalian semuanya adalah syirik tapi kecil. Fasu'ila anhu, lalu Nabi ditanya apa maksudnya? Faqala, Nabi menjawab artinya. Nanti ada pembahasan sendiri mengenai dia. Tapi yang dinukil, diambil di sini dipakai keterangan adalah kekhawatirannya Nabi itu tadi. Saya ulangi pakai bahasa Indonesia. Para sahabat, sesuatu yang saya paling khawatirkan menimpa kalian semuanya adalah syirik tapi kecil. Fasu'ila anhu, lalu Nabi tanya, faqala, Nabi menjawab artinya. Nah sekarang saya tanya, ini kekhawatirannya Nabi ini kepada siapa? Atau apa yang dimaksudkan?
sesuatu yang saya paling khawatirkan menimpa kalian. Kalian ini siapa maksudnya? Apa Pak? Kok keji? Gak jelas. Umatnya. Jangan keliru loh ya. Apakah kita termasuk kita kan berarti? Ya. Ya itu tegas itu nggak apa-apa, kurang tepat. Iya. Pertanyaannya, apakah kita ini sudah ada ketika Rasulullah dakwah itu? Perhatikan, saya ulangi. Ini ada bahasanya di sini. Nabi itu jauh gini, afahuma khafa alaikum asyirkul asrar. Sesuatu yang saya paling khawatirkan menimpa kalian. Loh kalian semuanya ini siapa? Jawabannya tepat sahabat, bukan kita. Nanti maksudnya Pak? Nggak ngerti nggak apa-apa. Kecuali kalau Nabi bilang gini, akhafu ma akhafu ala ummati. Kalau ala ummati, sahabatnya kita iya. Tapi kalau alaikum atas kalian semuanya, berarti siapa? Sahabat. Tapi orang yang mendengar dan membaca hadis itu tidak boleh punya pikiran, Ustaz, itu yang dikhawatiri sahabat ya? Iya Pak, bukan kita kan? Nanti maksud saya, boleh nggak bilang gitu? Lalu logikanya gimana itu? Sahabat saja oleh Nabi dikhawatiri kok. Kalimat berikutnya, apalagi kita. Coba, ini hadis ini dawuhnya Rasulullah dan benar. Saya sendiri yang mewakili panjenengan membacakan ini. Antum semuanya Bapak Ibu ini, jangan merasa sudah paling baik, tidak mungkin ada syiriknya. Jangan. Itu loh maksudnya. Omong sahabat saja itu digitukan sama Nabi kok. Ya, makanya dalam pandangan akidah tauhid, kalau orang diparani orang itu diberitahu sampai ini syirik, sampai ini kurian, sampai ini munafik. Itu kalau ditauhid, orang digitukan itu tambah mangkel apa tambah senang? Umumnya masyarakat mangkel. Andai kata di depan orang itu ada sandal, nah ini serius lah. Oleh tauhid tidak boleh. Oh ditunjukkan kelemahannya tambah mangkel. Mestinya ya tambah senang. Oh Masya Allah, dalam situasi bagaimana saya ini terindikasi munafik, nanti saya tindakan. Terima kasih, ini sahabat setia. Ada temannya salah diberitahu. Saya tidak Umar malah mencari tahu. Tadi saya sebutkan Nabi Ibrahim, berikutnya Nabi Yakub, sekarang Nabi Muhammad. Berarti para deretan Nabi yang disebutkan di dalam kitab ini ada kekhawatiran jangan sampai umatnya terjerumus dalam perbuatan apa? Kalau Pak Guru nggak khawatir belas itu keliru. Ustaz, kalau itu bahaya terbesar itu adalah syirik. Jawabannya iya. Tapi syirik itu jangan kemudian orang punya pendapat ini mantul disembah-sembah. Variasinya macam-macam. Ya, kapan hari sudah khatam kitabnya itu ingat ganti kitab yang lain lagi, diulangi. Jadi Nabi sendiri dawuh, akhafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesuatu yang saya paling khawatirkan menimpa kalian dengan syirik tapi kecil. Fasudilah anhu, lalu Nabi ditanya, faqala, lalu Nabi menjawab, adiyah, yaitu apa? Adiyah. Di hadis yang lain Nabi memberi contoh, yaitu apa? Contohnya saja, bukan definisinya. Nanti ada definisinya di bab 36. Kata Rasulullah apa? Rajulun yusalli fa yuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin. Pak, dengan dan saya itu orang sholatnya diperindah, sholatnya diperbagus, sholatnya diperlama karena tahu dilihat orang. Kata Nabi ini terindikasi berbuat apa? Ria.
Berarti kemungkinan mau dibilang dari sahabat ada riaknya enggak? Sahabat juga sholat nih. Berarti saya kemungkinan mau dibilang dari ada riaknya enggak? Iya, mau saya juga sholat tiap hari. Berarti ada kemungkinan sama semuanya ada riaknya enggak? Enggak ada. Maka diperingatkan sama Nabi tadi, sesuatu yang saya paling khawatirkan menimpa kalian semua itu sahabat. Masya Allah, kualitasnya sahabat itu apa yang begitu kok masih dikhawatirin Nabi, apalagi apa? Kita. Pertanyaan berikutnya, wama khatar syirik? Wama khatar? Apa sih bahayanya? Di dalam kitab yang lain di sini tidak diterangkan sepintas saja di sini. Khatarus syirik pertama adalah ihanatun bi karamatil insan, merendahkan harkat dan martabatnya manusia. Ini sudah sering kali itu di bibir saya ini Pak ya. Jadi orang syirik itu merendahkan dirinya sendiri. Kalau dia meyakini benda ini, barang ini bisa mendatangkan rezeki, menolak bala, berarti lebih mulia bendanya daripada orangnya. Jadi manusianya itu merendahkan dirinya sendiri. Kalau dia beristiadah minta perlindungan kepada jin, berarti dia merendahkan dirinya sendiri, lebih memuliakan siapa? Jin. Itu namanya ihanatun li karamatil insan, merendahkan harkat dan martabatnya manusia. Jadi kalau pakai kalau Jawa manusia itu bisa nggak ada harganya, lebih berharga kertas, tumbuhan, dicetak di peruri, diberi seri. Jenenge apa itu? Coba jangan pikir ya, ini serius Pak. Orang sudah sekolah S1, S2, S3, bahkan mungkin sampai pada profesor, terus dikasih uang 2 miliar, disuruh ngomong tidak menurut ilmunya itu mau. Itu maksud saya. Disuruh ngomong tidak menurut ilmunya, tidak menurut imannya, tidak menurut keyakinannya itu mau. Nah kalau itu yang terjadi berarti lebih mulia siapa? Apa? Uang daripada dirinya sendiri. Itu namanya ihanatun li karamatil insan, merendahkan harkat dan martabatnya manusia. Mesti ditolak. Ya nggak bisa Mas, lokasi berapa saja nggak bisa. Saya ini punya harga diri manusia. Apalagi saya ini punya S1, S2, S3, guru besar saya ini, profesor. Lokasi berapa saja nggak bisa. Komitmen saya yang benar ya benar, salah ya salah, menang ya menang, kalah ya kalah. Sudah begitu masyarakat kita Pak kira-kira? Kok tahu sampai? Itu loh masalahnya itu di situ. Dan akhirnya rusak semuanya. Orang yang punya integritas, orang yang intelektual, seorang yang punya kapasitas, tapi tidak yang sebenarnya dia bicaranya, tidak yang sebenarnya dia sikapnya. Dalam pandangan tauhid berarti kalau itu syirik ihanatul li karamatil insan, merendahkan harkat dan martabatnya manusia. Dua, ini sepintas. Bahayanya syirik itu apa? Witrul khurafat wal abatil, sarang daripada khurafat dan kebatilan. Ilmunya tidak jalan, imannya tidak jalan, akal sehatnya tidak jalan. Yang sering saya pas beri contoh, mohon maaf, Pak, katanya jangan mau meresmikan proyek ini, proyek itu, atau mau dilantik kan? Tidak, saya minta hari Jumat pon aja. Kenapa Jumat pon Pak? Itu hari baik karena disesuaikan dengan kelahiran saya misalnya. Berarti akalnya ini tidak jalan, tunduk kepada klenik-klenik itu tadi. Namanya witrul khurafat wal abatil. Mas katanya mau beli rumah. Mungkin Pak, sudah dilihat, sudah rumahnya bagus, jalan aksesnya juga enak, konstruksi bangunannya juga baik, harganya juga rata milik, tapi tak urungkan. Loh, kenapa nggak jadi? Ternyata rumahnya menghadap ke utara. Kenapa? Kok menghadap ke utara?
saya ini lahirnya Jumat Pahit, istri saya Rebo Legi, tidak boleh beli rumah menghadap ke utara. Mohon maaf, pikiran-pikiran kotor di masyarakat begitu ada nggak kira-kira? Ada. Itu namanya wikrul khurafat, sarangnya daripada khurafat dan kebatilan, bersarang di pikirannya. Akalnya kalah, ilmunya kalah. Ya, apa relevansinya? Apa hubungannya dengan itu? Jadi bapak-bapak, pikiran-pikiran begini ini bukan mengolok-olok siapa-siapa, enggak. Tapi jenengan ada kesempatan taklim, durasi waktunya tidak banyak, diterangkan tentang tauhid tadi, tentang akidah tadi. Inilah barangkali yang terpenting. Kemudian ada jawaban lagi, mengapa kok sangat dikhawatiri? Al-khuludu finnar. Ancamannya orang sini itu tidak akan diterima dosanya oleh Allah kalau tidak tobat dosanya. Jangankan begitu, nanti di bab 17 ya membahas mengenai syafaat. Dapat syafaat aja Nabi aja nggak dapat lah. Yang bilang Nabi sendiri. Likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Tiap-tiap Nabi itu diberi oleh Allah doa yang sangat istimewa. Kata jangan lupa Nabi yang dakwah tahu dan tiap-tiap Nabi itu sudah menggunakan doa yang istimewa itu. Wa inni saya Muhammad ihdabatu da'wati li ummati syafa'atan yaumil qiyamah. Doa yang sangat istimewa itu saya simpan, besok saya mohon kepada Allah agar umatku dapat syafaat. Wahyana iladun insyaallah, dan itu akan diterima oleh umatku insyaallah. Nah ini yang penting, man mata la yusyriku billahi syai'an. Siapa yang mati tapi tidak membawa dosa syirik. Kalau dosa yang lain-lain itu ala masyiatillah, masih tergantung Allah. Ada kemungkinan diampuni orang masih mendoakan semuanya, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi dan seterusnya. Nanti dimakamkan didoakan Allahumma firlahu warhamhu. Di HP di grup didoakan semuanya. Ya, semuanya menulis apa? Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya, saya pernah pengalaman itu, ada di grup itu yang wafat saudaranya atau bapaknya atau siapa itu semuanya nulis begitu. Punya saya tak tulis pakai bahasa Arab, tapi tulisan tangan, bukan copy poste itu enggak. Tak tulis wa fillahu warhamhu wa'afi. Paling bawah sendiri tak tulis nama saya Najib Ihsan, tapi bahasa Arab. Oleh yang berikutnya itu kemudian di-share lagi, nama saya Katut lagi Najib Ihsan. Mungkin dikiranya bagian dari doa barangkali, karena ditulis dalam bahasa Arab, makanya hati-hati. Jadi bahayanya ya, al-khatar minasyirki itu salah satunya yang terakhir tadi saya sebutkan, al-khuludu finnar, dukhulun nar, akan diancam oleh Allah masuk neraka. Karena syirik itu yang paling besar Pak, dibandingkan mencuri, berzina, membunuh, itu semuanya haknya manusia. Tapi kalau syirik hanya siapa? Allah. Nanti kita lanjutkan tafsirut tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Uraian sepintas mengenai tauhid dan syahadat tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baru nanti membahas usul khalqati wal khayti wa nafli ma li rafil bala. Memakai gelang, memakai kalung, memakai cincin, tapi ada nama itu untuk menolak bala. Itu ada hukum tauhidnya. Makanya di rumput itu saya pernah ditanya ibu-ibu, Ustaz saya mau membuat rumah. Oh alhamdulillah. Terus gimana Bu? Dipagari boleh nggak? Jawabannya apa? Boleh. Boleh pakai besi, boleh pakai pagar kayu, boleh pakai botol. Ternyata yang dimaksudkan tidak itu. Dikasih apa rumahnya? Jimat, gitu maksudnya. Supaya tidak ada mencuri. Mau apa? Ya, tidak boleh. Nanti dibahas itu ya. Kira-kira Ramadan. Tapi nanti mungkin bisa diterangkan Ramadan itu dibahas mengenai barokah. Apa sih konsep barokah tentang Ramadan? Orang kok ngomong barokah Ramadan, apa maksudnya? Itu dibahas di kitab tauhid di bab 9. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.